Ya pertama kali situ kan kita tahu, wih gila kita akan lawan Budut Mom nih kata Mike Ambon kan, wah ya kita pikir ya dari namanya ya udah lumayan lah ya Budut Mom gitu kan. Pas mereka lagi miring gitu kan, karena kita memang pas-pasan juga ketemu, ya udah kakak-kakak kelas yang teriak tuh, Israel lah udah situ pecah tuh. Nah pada saat sudah pecah ramai, kakak-kakak kelas sudah standby di belakang, ini nggak boleh mundur ya. Kalau mundur lo yang kena sama gua, ya mau nggak mau ya kita udah maju aja udah. Rame tuh sama Budut Mom, itu kabur. Oke, mereka itu kabur asli, maksudnya ya untuk saat itu mungkin nggak segarang namanya kali ya. Yo, salam 134. Balik lagi di channel yang sama, STM St. Joseph, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hari ini gua kedatangan brother gua nih, orang jauh. Sekarang dia stay di daerah Tangerang, Blaraja kali ya? Iya, Balaraja. Tangerang, Blaraja. Atas nama Michael. Dulu basis sama Nakel? Ya, Basis mana dulu? basis 17. Basis 17. Wah, nih basis 17. Baru hadir lagi basis 17. Dulu sebutnya PAM, Patriot Anak Metro. Asik. Asik. Apa pasukan anak metro? Pasukan anak metro. Pasukan anak metro. Langsung aja Kel ya. Siap. Kel, dulu lo tahu ada STM St. Joseph di Keramat Raya dari mana awalnya? Awalnya itu kan ya siapa sih yang nggak kenal pertama itu ya. Pertama siapa sih yang nggak kenal St. Joseph atau bisa dibilang Israel ya. Nah baru ada kakak kelas di Advent masuk di St. Joseph. Siapa itu? Namanya Salomo atau enggak Boyon. Oh, Salomo Boyon, Bandar Bawang. Itu dia. Iya. Nah, terus? Nah, baru Oh, ya dia SMP di lo? SMP di gua. Oh iya, sama Agli ya? Sama Agli. Oh iya. Nah, jadi sudah sering dengar lah St. Joseph dari Agli sama Boyon. Dan kebetulan Boyon yang masuk di St. Jos. Iya. Agli di Advent. Agli di Advent. Itu. Jadi tahu, oh STM nih ya. Dia ngajak lo apa lo maksudnya lu datang sendiri ke sana? Oh, datang sendiri. Memang niat. Oh, memang niat. Memang niat. Karena dari SD Advent, baru SMP Advent, kalau SMA Advent lagi. Abang udah di Advent, jadi Abang lu siapa? Adri. Oh ya, si Adri. Gitu. Nah, lu di situ barengan siapa yang daftar? Waktu Dari itu di SMP lu? Di SMP nggak ada, Lu hanya doang? gue doang. Oh. Hanya gue doang nih yang sana. Nah, akhirnya lu datang ke sana ambil jurusan apa? Jurusan mesin. Mesin ya. Oh. Awal-awal lu daftar ke sana menurut pandangan lu seperti apa kau? Nah, pertama kan ngambil formulir gitu kan. Pas ngambil formulir kita masuk tuh bukan dari Keramat 5 tapi dari depan. Oh, dari asrama. Dari asrama tuh masuk gitu kan. Masuk. Wah, sekolahnya Tapi memang lu awal udah tahu di situ tempatnya apa? Lu tanya-tanya dulu. Tanya-tanya. Habis itu tahu posisinya masuk dari depan karena kan nggak tahu kalau Iya. Keramat 5 dari depan. Pas kita lihat depan ya cukup kagum ya karena gede banget gitu kan. Ada asramanya, baru ada SD-nya, SMP, ada lapangan basket kan. Nah, pas masuk ke belakang gitu kan, kita lihat tuh, wih, ada maksudnya banyak banget tuh coretan lukisan tuh di dinding tuh. Wah, ini dia nih kayaknya STM-nya gitu kan. Baru kantin di sebelahnya itu masih semak belukar tuh. Depannya kantin tuh. Akhirnya masuk terus lapangan voli. Dan sekolahnya besar banget. Ya kagum sih gitu ya. Amazing aja, nggak nyangka gitu. Gitu. Akhirnya lu daftar di situ. Daftar balikin formulir sama bokap. Nah, bokap pas kan ngambil pertama sendiri. Pas balikin sama bokap, wah, udah curiga nih ekspektasi bokap gimana nih ngeliat sekolahnya ini kan dengan gambaran gitu coretan. Saya cuma bilang gini,
ya biasa lah, apa namanya juga anak muda graffiti ini biasa. Tapi Menyalurkan gitu kan. Memang waktu itu lukisannya bagus-bagus. Bagus gitu kan, AS Roma lah, Vineyard gitu kan. Nah, ini graffiti Pak. Jadi memang oh ya nggak apa-apa, bagus nih bagus. Wah. Untuk kesan pertama dari bokap baik. Oke. Jadi diterima, maksudnya di approve lah untuk sekolah di Saint Joseph. Gitu. Terus lo akhirnya lo masuk tuh ya, tes terima lah ya kan awal ada tes kan. Tes terima. Oh sorry kok, gue sama Arko. Oh Marco. Sama Arko. Oh lo ambil formulir situ berdua Arko? Iya berdua sama Arko. Sama Arko. Lo yang ngajak apa? Jadi memang dua-duanya juga mau. Oh. Dua-duanya mau, gue sama Arko. Itu dia. Nah akhirnya lo kan tes tuh. Iya. Tes, terima. Nah pas tes terima itu lo kan akhirnya masuk sekolah nih, awal lo masuk pertama kali. Lo udah tahu ada basis itu apa masih berangkat sendiri? Nah, ya kalau pas masuk kita sudah tahu sih, basis sudah tahu. Tapi awal-awalnya memang naik 40. Naik 40. Jadi dari kereta. Oh, naik kereta. Rumah di mana waktu itu? Rumah itu di Cilebut, daerah Bogor. Jauh lo ya? Jauh, lumayan jauh. Jauh. Jatuhnya basis kereta dong? Iya, basis kereta. Karena dulu kan nggak tahu tuh kalau ada stasiun Mampang. Nah, akhirnya kita turun di stasiun Tebet. Oh iya. Turun stasiun Tebet, nanti ke Kampung Melayu, dari Kampung Melayu nanti naik 40. Nah itu, baru itu pun pas habis pendaftaran gitu kan, itu ketemu sama senior tuh, maksudnya kakak kelas tuh. Katanya Bang Koko deh, ada almarhum Bang Goleng tuh. Nah itu ditanyain tuh di ini satu-satu tuh, ditanya pas ini di absen basis mana nih gitu kan, kata almarhum, basis mana nih? Oh lu tinggal di mana? Tinggal di Cilebut, Bogor. Oh jauh banget, basis apa deh? Oh ini suka naik dari Kampung Melayu. Oh 40 aja, 40. Aku pikir 49 katanya gitu. Wah, kalau ada teman-teman yang lain informasiin ya, biar kita ini nih data nih basisnya gitu. Udah kayak Densus lu. Lalu udah kayak Densus lu Bang gitu. Akhirnya lu awal masuk naik 42, 40. Iya, 42, 40 awalnya. Tapi pas lu berangkat pertama kali ke sana lu sendiri apa udah ngikut basis? Udah ngikut basis. Oh, udah ngikut basis. Maksudnya sudah nungguin dari Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu. Oh, gitu, lu udah tahu jamnya apa gimana? Sudah tahu jamnya karena kan memang pas SMP suka ngelewat karena kan suka lewat kan, jadi sudah tahu jamnya. Oh jam sekian karena berangkat dari Bogor kan juga pagi kan, jam 5 kita udah jalan, jam 5.20 itu sudah jalan dari Cilebutnya. Cilebut ya? Iya. Jadi udah pasti barengan, nggak nunggu berapa lama pasti basis lewat gitu. Nah akhirnya lu masuk dah tuh awal lu P4 lah ya? Ya P4. Awal masuk yang pertama kali kenal siapa? Selain Arko ya itu lagi ya Salomo gitu kan, Boyon. Selain Salomo, Boyon, pertama kali di kelas lu deh. Di kelas. Sebangku sama siapa pertama kali? Nah itu pertama kali ada Petrus Ompong. Baru sempat duduk sama Beler. Karena memang matanya kan gitu ya dia. Beler itu anak mistik. Ompong anak 42. 40. Oh pertama kali dulu ke Mompong? Iya. Gitu. Wali kelas lu siapa? Nah wali kelas itu ya. Wali kelas itu jujur lupa, tapi mesin B. Mesin B. Kelas mesin B. Kalau nggak salah, Pak Suroto kali lu ya? Pak Stopo? Bisa jadi kok. Nah itu dia lah. Tapi asli lupa. Ya udah apa, wajar udah 20-an lah. Udah lama banget gitu kan. Sadis. Pertama kali yang lu tanggap di dalam kita di dalam sekolah dulu ya? Iya. Pengalaman apa yang masih lu inget di dalam sekolahan? Entah itu lu disetrap atau lagi lu sama anak-anak lagi ngapain, sama guru lagi ngapain? Pengalaman ya namanya kita sekolah dan STM pasti banyak ya, lucu-lucu sih kasusnya gitu kan. Yang lu inget ada apa?
temen satu basis juga namanya ya Marcel Citok Jawir tuh Jawa. Nah dia kan Masih medok Bang. Oh enggak. dulu sih kayaknya udah enggak sih, udah enggak. Nah kita lagi kelas bahasa Inggris, kita kan sama Pak siapa yang tua-tua itu udah Bang Koko tuh. Pak Bahasa Inggris tuh. bahasa Inggris ya. Ya. Pak siapa namanya bahasa Inggris? Nah itu dia tuh lagi ngajar tuh. Gue juga lupa. Nah kan lu sudah tua ya, maksudnya sudah Iya, sepuh lah ya, kacamata kan? kacamata. Lagi asik-asik ngajar, ambulan lewat. Wiu gitu kan. Si Jawa teriak, Pak, dijemput Pak sama ambulan Pak. Wah gila itu kan, kita anjir. Ya gila itu kocak, dan itu semuanya ketawa aja tuh kan. Bapaknya bilang, wah kamu keterlaluan ya kamu ya. Tapi ya apa ya, kalau kita bisa bicara sekarang itu adalah ice breakingnya aja tuh di masa kelas kan. Nah baru itu habis itu ya namanya masih bangor-bangornya kita main kartu tuh di kelas tuh. Karena Bandara ya masih siapa begitu bandara? bandarnya almarhum Sirilus ya kan. Hitungannya Masih pakai handuk deh. masih lah handuk yang gambar angsa itu yang putih. Iya. Itu Nah, jimatnya itu. tuh. Aduh asli tuh hancur tuh. Nah itulah kasus-kasus di kelas tuh. Nah itu kisah-kisah dia dalam sekolah. Jadi dia dulu SMP di Advent masuk Sinjos karena abang-abangnya dulu masuk Sinjos juga kayak si Boyon segala macem. Nah sekarang kita ke jalur. Nih awal lu kelas 1 belum naik 17 lu ya? Belum. Masih naik patas 2. Masih naik patas 2 ya. Masih naik patas Nah 2. selama lu di kita kelas 1 dulu, sama lu di kelas 1 memori yang lu inget selama di jalur apa? Memori yang inget ya ada ya, maksudnya pas pertama kali masuk Sinjos sempat nongkrong di Polonia. Di Polonia tuh. Itu disuruh sama kakak. Iya, disuruh. Sama abang-abangan lah ya. Iya, akhirnya nongkrong di Polonia. Jam berapa itu kalian? Pagi itu jam-jam 6 lewat 6 lewat berapa ya? 6 lewat 10 apa berapa? Pokoknya masih pagi lah. Nongkrong di situ. Itu kalau nggak salah juga ini antara dua, kalau nggak Abang Goye, kalau nggak Bang Parlin. Nitip CR. Nih, lu bawa ya. Oh siap Bang. Itu tuh pengalaman pertama ya, orang ya nggak pernah kan gitu kan nitip CR nih. CR-nya kembar 2. Satunya hilang, satunya masih ada di rumah. Satunya masih ada di rumah. Kenangan tuh. Iya, kenangan dari senior tuh. Lu bawa. Siap Bang. Bawa tuh. Nah, itu. Habis itu ya sepanjang jalur situ wah ada banyak banget lah Bang Koko. Banyaknya gua nggak tahu nih. Nah, jadi kita waktu itu posisi beda jalur, jadi gua nggak tahu. Iya sih. Ya sempet pas hari itu juga sempet ya, karena memang udah terkenal juga lah jalur Gaza gitu kan dibilangin ya. Sepanjang jalan dari Polonia kita ketemu Asia Makmur, Bonpal. Oh di Makmur ribut. Di Makmur waktu itu enggak. Hanya cuma teriak-teriakan doang. Di Bonpal kita baru pecah di Bonpal. Sama warga apa sama? Waktu itu masih anak sekolah. Masih anak sekolah. Itu ya nggak lama lah, paling hanya berapa tuh, nggak nyampe 30 menit lah. Habis itu selesai jalan lagi, itu di Berlan juga nggak ada masalah ya. KR udah, itu untuk hari pertama sih awal-awal naik itu aman, ingat banget tuh. Baru ya terlepas dari itu besok-besokannya pas pulang. Nah inilah pas pulang, karena kan kakak-kakak kelas kan lagi pada PKL. Nah tapi kan tetap ada juga tuh yang masuk. Mereka yang mau ngeliat nih, mana nih anak-anak ini basisnya nih yang baru-baru nih gitu ya. Nah udahlah, dan kakak kelas saya kan dulu kan ya boy sos gitu kan gitu ya. Baru ada Abang Bruri ya kan, Boy Monyong. Nah boy ganteng. Ya boy ganteng. Nah akhirnya pas lagi pulang
lewat KR itu kan. Itu sebelum naik di pintu ya, semua di pintu gitu ya, semua di pintu. Siapa ngomong tuh? Ya itu boy sos Double semua di band. pintu ya. Oh. Nggak boleh ada yang ke dalam. Kelas 1 semua di pintu. Siap, Bang. Ya udah. Pas kita di pintu lewat KR, ya udah kakak kelas yang teriak tuh. Israel. Lah udah situ pecah tuh. Nah, pada saat sudah pecah, rame, kakak-kakak kelas sudah standby di belakang. Ini nggak boleh mundur ya. Kalau mundur, lo yang kena sama gua. Ya mau nggak mau ya kita udah maju aja udah. Jadi di situ dilihat, wah ini nih. Jadi sudah kelihatan lah teman-teman. Maksudnya anak basisnya nih 40. Wah ini dia nih yang bangor-bangornya nih gitu. Karena memang udah tatarannya begitu. Orang nggak turun ditendang kok gitu kan. Orang nggak turun ditendang. Mau mundur, mereka udah standby di belakang kakak kelas nih. Lo mau mundur apa bagaimana nih? Apa kena sama gua? Oh iya siap. Kita maju aja udah. Aduh. Selain memori yang itu, Ya banyak juga, sempat juga yang kita waktu itu sempat lama pas lagi ya bulan puasa waktu itu rame di Berlan tuh. Gara-gara lu kelas kelas 1 juga. Oh. Itu yang memang hari pertamanya anak 40 masukin sampai gang-gangnya. Mungkin mereka lagi mau 17 Agustusan apa gitu. Pokoknya lagi dekor. pasang-pasang dekor-dekor. Nah, itu tuh dihancur-hancurin tuh. Besoknya kita dicegat yang lama tuh. Yang sampai ada kali 1 jam kita tawuran itu kok. Sampai ingat waktu itu Abang Koko juga lagi main deh ke situ waktu itu. Terus Itu ganco nyangkut kalau nggak salah. Tapi memang gila itu, tapi memang kalau nanti bolehlah kapan-kapan ini harus ditampilkan juga. Kan? Itu bambu besar-besar itu ya diadu tuh. Dan hampir kecolongan juga gitu ya. Moderator kita ini kena ganco. Saya inget banget tuh. Itu colongan dari samping turun dari rel kalau nggak salah, dari atas main langsung gancok tancap. Waduh itu lama tuh, lumayan lama tuh. Nah dari situlah 40 kan sempet nggak ada. Maksudnya ya bukan yang nggak ada, tetap ada, hanya mencar. Nah di situ baru pindah basis 17. Oh akhirnya kalian ke 17. Baru kita naik kereta Tanah Abang. Nah sekarang kita ke 17 nih, karena lu udah buka 17-nya ya kan? Iya. Nah lu basis 17 itu siapa aja waktu itu? Nah kalau basis 17 dari keretanya itu ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Gua habis itu si Marcel itu Jawa. Habis itu almarhum Sirilus sama Julius anak elektro. Kalau gue bertiga nih satu kelas nih kita nih, anak MB semuanya nih. Lo Jawa, Sirilus, anak MB nih. satu kelas nih? Iya. Si Julius doang beda? Julius doang anak elektro. Gitu. Nah awalnya juga memang pas kenal Jawa juga udah diajakin main naik 40 gitu, karena kita naik 40. Nah habis kita mencar kasus itu kita naik 17. Itu nah memang, yang peloporin siapa? Ya memang karena sudah nggak ada lagi 40 kan. Alhasil udahlah kita naik ini aja yuk. Naik apa? Kita coba lewat Cikini. Awalnya lewat Cikini, kita nggak tahu tuh. Pas lewat Cikini, turun di Cikini ternyata anak KR banyak. Sempat bentrok juga. Akhirnya kita bilang gini, di stasiun? Iya di stasiun Cikini. Kita bilang, wah gila anak KR banyak juga nongkrong di sini. Kata mereka naik 17 aja dari Mampang. Kata siapa? Itu kata anak Advent, anak Advent 1. Nah, oh gitu ya udah. Karena memang kebetulan setiap pagi juga naiknya memang naik kereta Tanah Abang. Nah kalau kita mau ke Cikini kan naik kereta ke kota. Nah kalau kereta Bogor tuh turun ada 2 tempat. Ya? Ada 2 tempat. Oh 2 tempat. Yang pagi-pagi itu Tanah Abang, yang jam 5.20 itu Tanah Abang. Yang jam 4? Jam 4 itu ke kota. Ke kota ya? Itu ke kota. Nah akhirnya kita naik kereta Tanah Abang, turunnya di Mampang. Pas turun di Mampang ya maksudnya masih biasa-biasa aja kan, kita ngumpul, ketemulah Michael Ambon. Pertama kali ketemu Michael Ambon juga, maksudnya kan udah tahu. Nah pas kita lagi naik 17 nggak tahu di dalamnya ada Michael Ambon.
Nah di situ lah kita bilang udahlah kalau mau kita bikin basis aja nih ya. Kalau mau begini caranya, Kalau udah ada masanya kalian lah. Iya, alhasil udah dari situ kita taunya tuh ada basis 17. Basis 17. Akhirnya berdirilah 17. Yes, 17. Kalau ditanya gimana di jalur 17, lumayan juga. Yang pertama karena dekat pasar rumput, tongkrongannya anak mom. Budut, nah itu juga kita akan ketemu. Habis itu nanti di depan Marco Polo, Hotel Marco Polo, itu gabungan Doski sama KR. Nanti kita putar balik itu di rumah sakit Cikini tuh. Oh iya. Itu juga kampungnya juga tuh. Itulah jalurnya tuh kalau untuk itu tuh Bapak. Nah, cerita 17 awal tadi lu bilang di pasar rumput, terus di Marco Polo, terus di dekat rumah sakit Cikini, ada cerita apa nih di tiga jalur ini? Tapi ya pertama kali situ kan kita tahu, wih gila kita akan lawan Budut Mom nih, kata Mike Ambon kan. Wah, ya kita pikir ya dari namanya ya udah lumayan lah ya Budut Mom gitu kan. Pas mereka lagi miring gitu kan, karena kita memang pas-pasan juga ketemu, kita ramein di situ. Pas kita ramein itu mereka ya kabur aja gitu kan, karena memang selain 17 ada gabungan sama anak Advent juga situ. Mereka naik 49 kan. Nah, kita ngumpulnya di situ tuh. Pas kilometer mini. Nah, itu kita gabungan, kita rame tuh sama Budut Mom. Itu kabur. Oke. Mereka itu kabur asli. Maksudnya ya untuk saat itu mungkin gak segarang namanya kali ya. Anak paginya mungkin anak malamnya kali. Nah, itu nggak tahu juga. Itu mereka kabur, kita sampai kejar-kejar sampai pasar rumput. Itu udah kita naik mobil lagi. Pada saat kita naik 17 lagi di Hotel Marco Polo situ tuh Doski rame tuh. Kita ramein lagi di situ biar mereka tahu bahwa ada nih 17 nih anak Sin Joseph-nya nih. Itu mereka lagi nongkrong rame. Memang kita yang iseng aja, kita yang sengaja ingin biar eksis aja nih bahwa jalur 17 nih ada. Akhirnya kita turunin, mereka kaget, dipikir kan temen, orang nggak ada selama ini. Kita turunin Sin Joseph nih, gue Israel nih. Wah udah, mereka kaget. Itu kita udah tuh sampai mencar tuh. Habis itu masih Cikini masih belum, masih aman. Hanya kita lewat, dia tahu bahwa wah anak Sin Jos nih. Hanya itu dulu tuh sementara. Besok-besoknya anak momnya kan ya kita udah sering rame lah tuh, udah sering ramein. Suatu ketika anak momnya nggak terima, kita turun dari kereta. Si Ambon tuh, Ambon itu dia diinin dulu tuh. Di apa? Dia nongkrong duluan di situ. Di stasiun Pasar Rumput. Di Mampang situ. Mampang. Nggak lama momnya lewat. Israel loh, enggak bang, gua Advent bang katanya gitu. Karena memang udah turun, memang udah sengaja. Pas kereta datang, Ambon bilang, bang, kalau mau cari anak Israel itu bang, baru turun bang. Wah itu kita memang diserang. Itu dan kita sempat kabur ke Loyola apa, kalau nggak salah tuh di situ ada sekolah. Kita kabur dulu, baru kita balikin. Wah itu padahal sudah gabungan itu dari anak pagi sama anak siangnya katanya, karena memang ramai mereka. Kalau memang ada yang kenal juga katanya anak siangnya nih. Gitu. Nah itu kita balikin itu, dan itu pertamanya memang kita baru turun aja udah disamperin itu penumpang juga udah kocar kacir, kita juga udah kocar kacir karena kita nggak prepare. Jadi kalian turun barengan penumpang. Iya, baru penumpang kan, jalan biasa lah, orang nggak expect gitu. Jalan, ternyata mereka udah Budut Mom nih. Wih, kita yang bingung kan, wih, dimaju nih kita. Akhirnya kita mundur. Tahan, ambil batu, siap. Jadi dan syukurnya di situ ada gundukan batu banyak. Jadi kita udah kayak ini aja, sambit, ada terus batunya, nggak pernah habis. Nah, akhirnya mereka udah kayak ikan di itu ini. Iya kok, aduh. Akhirnya mereka majuin, kita sambit terus, akhirnya ya gitu ya. Menang nyali juga ya, maksudnya udah kita tos-tosan deh, berani aja, kalau berani ayo. Kita balikin, merekanya kabur semuanya. Ya udah,
di situ kita bilang wah udah nih kita menang nih kan. Habis itu kita jalan. Nah karena mereka tahu yang di Cikini bahwa ada Saint Joseph. Cikini itu anak Doski? Iya anak Doski sama anak KR itu. Kita sempet tuh di Palang tuh di situ. 17 kalian? 17. Sempet di Palang. Itu memang supir ditarik gitu kan. Padahal Metro Mini begitu kok. Sempet juga di stop begitu udah kayak ya teman-teman patas-patas lah. Gila. Itu wah habis sih memang, mobil habis gitu kan. Pecah semuanya. Ini juga masih ada nyangkut. Ini kaca nih gua nggak bisa keluarin lagi. Ini memang ya kita nahan aja karena supaya ya kasihan kan penumpang juga ada gitu kan, kita nahan karena mereka udah tarik sopir, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita hanya bisa nahan kaca. Tapi ya Mike Ambon habis itu Sirilus gue juga nggak terima, maksudnya nggak bisa nih turunin aja nih kalau begini caranya nih. Ya udah hitung ya itu kita hitung 1 2 3 kita buka pintu gitu, kita keluar gitu kan. Ayo lo, serang ayo, kalau mau ramen kita jadiin waktu itu. Jadi pas kita keluar kompak, syukur-syukur kita kompak gitu kan. Pas kita keluar, oh mereka kaget bahwa ya ada perlawanan lah gitu kan, ada perlawanan. Kita keluar, kita kejar-kejar juga sampai masuk kampungnya, baru ada yang sampai kita kejar sampai Cikini waktu itu. Nah baru pas ya ada satu anak GBBK juga waktu itu, dia sempet diinin sama anak kampung situ, cuman ada gurunya yang bilang bahwa ini anak GBBK nih gitu. Culik gitu. Iya. Kalau kita yang kita ini kan udah kita kabur langsung kita lewat yang samping kali itu. Yang samping kali itu yang Cikini itu ada kali kan tuh kan nembus-nembus ke sekolah juga kali tuh. Pasir itu. Nah, kali pasir situ kita. Tapi kan kita lari, kita muter sana lewat kali pasir. Nah, gitu. Kita masuk anak GBBK ini yang sempet masuk. Iya, ketahan dia. Tapi dibebasin sama gurunya. Gurunya bilang bahwa ini bukan anak ini anak GBBK gitu. Ya gitu lah maksudnya. Itu kalian kelas 1, kelas 2? Itu kelas 2 tuh kok. Kelas 2 lah ya? Kelas 2 tuh. Kelas 2. Kelas 2. 17-nya tuh. Tapi selama lo bergaul di perjaluran, asik. Pergaulan di perjaluran. Itu gimana tuh bahasanya? Gimana bahasanya tuh? Selama lo di jalur nih, kan lo ya kita tahu lah dulu kan sering bentrok, ribut segala macam ya kan. Iya. Lu sempet nggak pernah, maksud gua ngenain atau kena gitu? Kenain ya itu yang pas 17 itu karena kita turunin, gua ambil payung waktu itu, payungnya si Baon, anak PSKD. Oh, dia ada di mana-mana loh. Ada dia karena kan 40 sempet ini dia ikut basis karena dia di Pasar Minggu. Oh, di Pasar Minggu dia. Nah, gua ambil payungnya dia, gua sempat kenain ya, tapi apa ya? Kalau gua nggak tahu nih ya, gua kenain pas udah jatuh ya, gua udah nggak ada gimana gitu. Cuman memang hanya untuk kita membela diri waktu itu lah. Oke, membela diri. Sebenarnya kita memang nggak ada niat untuk tawuran ya. Iya. Karena memang ya kan kita tujuannya sekolah kan waktu itu, hanya memang ya situasi ada aja halangan-halangannya kan. Situasi di jalan. Situasinya yang memang nggak memungkinkan kita pergi mulus pulang mulus kan gitu kok. Nah, jadi sempat kenain. Habis itu ya itu pakai payung sampai payung bengkok dia jatuh. Itu gue inget banget gitu kan. Itu habis itu dikenain juga pernah gitu ya. Nah, terus lu pernah kena di mana, Kal? Ya pernah kena di Sentiong pernah tuh. Di apa? Ya siang-siang kan kena batu. Pikir siang gitu kan. Wah, keringatan nih, nggak tahu pas lap gini udah darah aja. Habis itu juga ya apa? Kok makan kok? Woi, siap. Enak juga ya. Nanti lah Bang Koko. Apa saya ngobrol? Ya juga ya. Iya, hajar lah.
boleh dulu lah. Cek dulu nih ya. Kameramennya mah nggak usah lah. Belakang kamera aja. Habis ntar. Terus? Nah, karena takut sama orang rumah, jadi nggak dijahit. Habis itu juga. Lu dimin aja. Ya, itu dalam nggak? Kalau dijahit katanya sih ya 2 jahitan. Kepala ya kok. Itu nggak mandi seminggu tuh, biar tunggu kering. Baru nanti ya baru dikeletekin lah gitu. Nggak lu kasih kopi? Kasih kopi awalnya, karena kan dia ngucur terus sama teman-teman dikasih kopi. Ya itu. Habis itu udah seminggu pokoknya itu. Ampuh itu. Iya, kayak memang bener-bener. Kasih kopi. Oh gitu loh. Dalam juga tuh kayaknya tuh. Dalam. Anjing loh. Habis itu di sini juga ada CR. Ada. Di mana? Di waktu itu bentroknya itu di Berlan, di depan Budaya. Itu sama anak Budut. Pas lagi pulang, tapi bareng sama anak Adven waktu itu. Pas pulang lagi bareng sama anak Adven, kita bentrok ketemu, majuin. Anak Adven majuin. Ada Michael juga, kalau mungkin pernah denger juga anak Adven namanya Michael. Nah dia majuin, dia teriak Adven. Oh gue sama-sama Michael, masa di teriak Adven gue nggak teriak, ya kan gue teriak juga. Jadi kita sama-sama maju, memang samping-sampingan gini. Lawan tuh di depan. Dia teriak Budut. Adven nih gue, wah. Gue kan sekolah gue bilang Israel nih gue nih. Udah. Dia gertak, dipikir kan gertak ya. Kita nggak ada yang takut loh, udah nggak nunjukin apa-apa ya. Kita juga majuin aja, ayo. Pas dia keluarin begini, bener CR nomor 2. Pas kaget kan? Dia gue pegang batu doang, gue sambit, dia ngeles, dia main sikat, gue tangkis pakai tas. Karena namanya CR kan melengkung, jadinya tetap kena. Jadi tas gue itu ngelewatin, jadi ngelewatin CR ya? Iya, ininya malah ngelewatin tas gue karena kan melengkung, jadi tetap kena. Itu nyangkut? Lu nggak nyangkut kok, lumayan langsung lepas begitu. Tapi ya kelihatan juga kok tulangnya putih. Dalam loh. Dalam dijahit itu 5 jahitan. Gitu. Dari 5 jahitan. Oh ya lu pulangnya ikut posisi Saften waktu itu posisinya. Iya. Gitu. Karena abang lu di situ juga waktu itu ya ikut. Dan karena kan waktu itu kan jagain Adri kan, karena kan dulu udah pernah kena kan. Jadi akhirnya nungguin dia pulang. Gitu, karena udah pernah kena. Jadi udah barengin aja lah gitu. Ya. Itu kita dia waktu kenal lah, waktu di jalur. Nah, kita balik lagi ke 17 kereta. Jadi selama di kereta lu paling bentuk di Mampang, di mana? Di Mampang. Habis itu di Marco Polo. Sama Rumah Sakit Cikini. Itu udah pasti itu. Rumah sakit pasti itu pasti. Udah pasti itu tuh. Di Rumah Sakit Cikini ya? Oh iya. Udah pasti itu, nggak mungkin enggak itu. Sama sempet kita kapan ya itu teman-teman 49 40 main tuh. Akhirnya kita karena keretanya nggak dapet yang ke Tanah Abang, kita naik kereta kota, turunnya di Cikini. Nah itu rame juga tuh di Cikini tuh. Kita sampai ke bioskop apa tuh yang di bawah Megaria. Ya sampai Megaria tuh kita bentrok gitu. Jadi dari Cikini kita ubur-ubur sampai Megaria. Wah tuh rame juga tuh. Mereka nggak nyangka juga tuh kita turun tuh. Itu sempet lama ributnya. Itu lumayan, tapi nggak lama kayak di jalur-jalur sebelumnya lah kalau untuk anak atas ya. Nah itu lumayan juga. Itu tuh. Yang awalnya di Cikini anak Doski sama anak KR. Anak KR mereka lagi duduk-duduk nungguin temennya datang kan. Kata yang turun kita. Ayo lo Israel nih turun nih, wow udah. Mereka kabur, tapi ternyata mereka balikin. Ya udah kita sempat ya rame lah di situ tuh di pasar Cikini situ tuh Bang Koko. Aduh. Nah, gue dengar katanya almarhum si Lirus pernah ke Gap. Nah,
Apa benar apa gimana tuh? Itu ceritanya gimana sih? Nah itu Itu di mana tuh kejadiannya? jadi gini nih Bang Koko nih, gua ini sama si Rus ini sebenarnya ya nggak lulus pure di Saint Joseph. Karena memang ya kenakalan remaja, alhasil kita naik kelas kalau pindah sekolah. Dan kebetulan gue sama si Rilus yang kena ini dampaknya lah ya. Akhirnya sih kemana nih si Rilus ya akhirnya. Enggak, itu ya yang si Rilus ke gap itu di mana itu? Nah itu dia ke gapnya itu pas kita udah sekolah di sana. Oh, udah sekolah di situ, baru kita ya sekolah yang di situ kan bebas banget. Dalam situnya arti, apa tuh di mana? Di Dirgantara Pulau Gadung. Oh, iya. Kalau siang itu dipakai belter 8. Oh iya. 8 belter. Belter 8 belakang terminal. Iya, nah iya. itu tuh. Karena sekolahnya kan bebas gitu kan, jadi ya kita. Oh, bebas banget itu. Gue pernah sekolah masuk kelas gitu, gue ikut belajar gue. Iya. Gila itu sekolah bebas banget gitu kan. Nah, ya kita sering madol lah. Kalau dihitung-hitung sekolah di situ itu paling hanya 3 bulan, sisanya madol tuh. 3 bulan juga itu kita nggak pure dari jam 8 sampai jam 12 itu enggak. Jam 8 sampai jam setengah 9 udah hilang habis itu gitu kan. Waktu gila tuh sekolah. Star muka aja. Star muka aja. Nah, ya kita tetap main lah ya. Turun dari kereta kita main. Nah, itu almarhum Silus itu pas kita lagi main ke Sentiong Keramat 5 bentrok ternyata sama anak Doski. Karena di Dirgantara kita nggak pernah tawuran gitu kan, ya kangen kali dia ya, jadi dia masukin lah itu Doskinya itu dan agak liar gitu ya. Iya agak liar betul, Abang Koko agak liar, jadi dia masukin ke sekolah. Dia masukin ke busnya. Oh, ke bis. Dia masukin ke bus. 19 waktu itu Waktu itu Patas, ke mobil Patas. Ya? Doski kalau nggak salah 36 kalau nggak salah ada 36 kan. 1 KM. Nah itu pokoknya ke arah sana lah. Pagi-pagi kok itu. Oh pagi. Iya pagi. Oh pagi. Jadi dia masukin dan di situ dia ya ngelukain lah ya. Ngelukain ternyata ada intel. Kalau dulu kan banyak intel kan. Di daerah di situ nah dia. Intelnya di dalam sekolahan. Di dalam bis. Di dalam bisnya dikeciduk langsung. Di dalam bisnya. Iya, lagi bereaksi dia. Lagi bereaksi dia di situ. Gitu. Lagi bereaksi, dia keciduk. Nah, udah. Sampai Eptanas gitu nggak ikut tuh orang. Ya kita bilang bahwa ya dia sakit dan sekolahnya sih percaya aja ya waktu itu ya. Oh, jadi Silus ke gapnya di bis gitu ya, lagi bereaksi gitu ya, ada intel di dalam situ ya. Ada intel gitu kan, memang pas zaman kita kan memang intel kan juga banyak kan. Gitu. Itu pas kalian Eptanas. Jadi itu memang sebelum Eptanas. Sebelum Eptanas dia keciduk. Menem berapa bulan nih? Ada cukup lama lah ya. Cukup lama. Sempat juga kita kunjungin waktu itu. Gitu. Dari situ keluar sudah nggak ketemu lagi karena langsung pulang ke kampung Flores. Itu dia. Nah itu cerita brother kita nih, teman kita Michael. Jadi dia dari SMP di Advent masuk Saint Joseph karena ada abang-abangannya, terus buat basis sendiri akhirnya 17. Nah awal masuk 17 tadi kalian sudah dengar, awalnya 4 orang dulu nih, si dia, Meke, Jawa, Julius sama almarhum Rilus, karena mereka dulu sampai satu jalur di kereta ya kan. Nah, kereta itu angkot yang kesana, bis lah, angkot lah ya jatuhnya lah ya. Yang ke sekolahan itu ya 17, akhirnya mereka naik 17. Nah, akhirnya berjalannya waktu, ngumpulan banyak yang ikut. Nah, akhirnya berdirilah basis kereta dan basis 17. Nah, sekarang gua mau, itu udah cerita tadi masalah jalur lah ya, soal zaman sekolah itu, zaman sekolah. Jadi ya mereka niatnya memang
Zamannya sekolah ya sekolah karena jam 5 subuh lu berangkat dari rumah. Gimana nggak niat sekolah ya kan? Betul. Kalau lu niat berantem ya di rumah setengah 7 ya pasti ketemu. Jam 6 juga jalan dari rumah jam 6. Apa di jalan di jalur setengah 7 jam 7 wah itu pasti udah lo bentrok. Kalau jam 5 pagi mah udah niat itu udah ke sekolah ya kan? Iya. Nah, sekarang lo aktivitas pas lulus kemana Kang? Aktivitas pas Selalu lulus sekolah. Pas lulus sekolah Lu itu kuliah memang- dulu apa langsung kerja apa gimana? Kalau lulus sekolah langsung kerja. Kerja di majalah. Kerja di majalah. Ya hanya apa ya? Majalah itu jual mobil. Oh. Jadi majalah jual mobil yang iklannya bergambar gitu. Jadi memang berada mobil. Oh ya gitu. gua. Nah, Oh. itu hanya sebagai layout aja. Karena kan abang kan dia sudah desain kan. Oh. Jadi di rumah juga ada komputer ya belajar aja sedikit hanya untuk itu. Itu pun nggak lama kok. Karena emang apa kantor majalah itu juga baru Oh, mau buat gitu. Hanya terbit satu majalah aja kok habis itu tutup dia. Nah, habis itu karena mau lanjut kuliah tapi udah nanggung waktunya sempet kerja jadi servis AC. Wah. Itu servis AC tuh. Ya Belajar lagi tuh pengalaman sih gitu kan, maksudnya bagaimana sih pasang AC, bersihin AC supaya AC-nya tetap bagus gitu kan. Nah itu pelajarin tuh sama Koko gitu. Suka dukanya juga jadi tukang AC juga ya lucu-lucu juga ya gitu kan, kita pasang AC gitu kan. Kalau dia di rumah orang mewah kita lagi pasang-pasang kan ditungguin habis itu kan temboknya itu kan kokoh ya. Kita bobok. Jadi kita ngebornya itu lama banget gitu karena memang temboknya bagus banget. Kalau yang biasa-biasa kan kita ya sekali pasang cepet lah. Kalau ini installnya lama banget karena memang temboknya bagus gitu. Jadi kita ngebor pun gila nih mata bornya sampai ini nih sampai aus gitu lah. Dan ya apa ya ada tipsnya dikasih inilah ya seru lah gitu ya. Itu juga nggak bertahan lama juga kok, sampai akhirnya 2003 awal itu kuliah di BSI. Akhirnya lu kuliah sekarang kuliah sampai 2006 sampai 2009 itu merantau ke Solo. Itu ngapain tuh? Kerja ekspor impor furniture kayu. Kayu jati apa? Kayu jati ada, kayu mahoni ada, kayu mangga ada gitu. Itu sempat kita ekspor. Tapi pure kalau untuk di Solo itu kita hanya kayu mahoni aja. Kayu mahoni aja. Sempat berjalan berapa tahun? Itu lama tuh, lama tuh itu 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahunan itu di situ. Itu jadi quality controlnya. Quality controlnya untuk shipping dan kita mengecek kan. Kalau sudah oke, bagus baru kita bisa packing, kita kirim. Kualitas kontainer, kayunya kan. lah ya, kayunya. Ya di situ juga lah akhirnya belajar lagi kayu itu bagaimana prosesnya. Kalau mau kirim itu kering, kalau kering kalau dia masih basah itu dampaknya bagaimana kalau dikirim kan, itu kan kirimnya ke Australia, New Zealand gitu kan. Itu nanti nyampe sana itu bisa retak karena kan shippingnya kan lumayan lama dan panas kan. Nah kalau dia basah nanti dia akan bengkok-bengkok, kalau dia terlalu kering nanti dia akan patah. Nah kayak gitu-gitulah kendalanya tuh gitu untuk shipping itu. Nah akhirnya lo ke kayu, main kayu lah ya 3 tahun ya. Habis dari main kayu lu akhirnya kemana? Akhirnya 2009 selesai balik ke Jakarta. Itu melamar di salah satu perusahaan inilah aviasi ya, airlines. Gitu kan, sampai sekarang? Di Indian Airlines sampai sekarang. Itu lu kenapa lu bisa beralih ke airlines ini?
ya apa ya? Awalnya coba-coba kah atau Jadi awalnya itu masuk ke airlines ini jadi admin dulu. Jadi admin 2009 tuh jadi admin. 2009 bulan Maret ingat banget itu jadi admin. Selama proses bekerja ya apa ya? Dulu cukup bersyukur gitu ya, bersyukur dalam arti ya kan kita ada pekerjaan nih. Jadi rekan kerja minta bantuan apa, ya kita turutin ya gitu, kita oke yain gitu, kita kerjain aja gitu ya, nggak hitung-hitungan lah, kita kerjain sampai cukup dikenal sama ya bisa dibilang jajaran direksi lah. Karena memang sebagian besar juga direksi juga untuk minta tolong, Mike ikut yuk, hanya ya apa bantu nyetir ya. Nah udah akhirnya karena kenal ada pembukaan untuk untuk di pekerjaan yang sekarang ini jadi pramugara gitu. Nah gue ini penasaran nih sama pramugara ini nih. Tugasnya pramugara itu sama pramugari itu sebenarnya sama atau bagaimana? Kalau selama di dalam pas di dalam pesawatnya lah. Tugasnya sama. Gitu. Tugasnya sama banget gitu. Tugasnya sama. Hanya memang penyebutannya pramugari untuk wanita, pramugara untuk pria. Itu. Overall tugas kami sama safety dan service. Itu tugas utamanya. Nah, 2010 baru masuklah itu. Itu pun juga ditawarin karena pas kerja jadi admin, memang pas jadi admin itu mengurusi seluruh database cabin crew atau pramugari. Bosnya pun otomatis adalah chief cabin crew. Nah, pada saat mau pembukaan pramugara, saya ditawarin Abang Koko, Mike ngelamar aja. Saya bilang, waduh Mbak, saya hitam gitu kan, hitam, cakep juga nggak cakep amat, tinggi juga nggak tinggi amat gitu kan. Tapi kuat kok Mbak. Gitu. Tapi kuat. Aduh, nah alhasil katanya lumayan bisa nabung. Oh gitu ya, ya oke lah. Ya namanya kita laki-laki pasti kan akan survive nih gitu kan. Oke Mbak, ya puji Tuhan sih keterima. Puji Tuhan keterima 2010 dan saya angkatan pertama untuk di airlines itu untuk inisial pramugaranya. Karena sebelumnya hanya pramugari aja. Kalau sekarang sudah banyak, tapi saya angkatan pertamanya. Airlines yang sekarang lo ini? Iya. Tempatin? Iya. Oh, angkatan pertamanya lo? Iya. Untuk inisialnya yang memang bener-bener dia sekolahin. Sebelumnya belum ada? Sebelumnya belum ada, hanya di 2009 itu ada yang namanya Expra dan Expri. Itu Expra dan Expri itu adalah yang sudah experience. Kalau Expri itu untuk wanita, Expra itu untuk prianya, tapi yang sudah berpengalaman. Iya. Nah, karena di 2009 itu ada wacana ingin buka penerbangan ke Saudi, ke Jeddah. Nah, jadi di hire lah ini yang Expra dan Expri. Nah, kalau untuk itu ada pramugaranya. Tapi kalau untuk yang bener-bener di airlines ini baru buat angkatan saya yang pertama. Berapa orang? 25 satu kelas. 25. Gitu. Boleh sebutin airlines ya? Nggak usah lah ya. Nggak tahu, bebas saja. Nggak apa-apa lah. Ini airlines-nya apa? Airlines-nya Lion Air. Lion Air. Gitu Bang Koko. Lu berarti udah berapa tahun ke? Udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di situ. Pengalaman apa yang lu dapat dari situ selama penerbangan? Kalau ada penumpang yang rese atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara pengalaman banyak juga ya Bang Koko, dalam arti ya namanya kita terbang gitu, apalagi kalau kita full packs itu satu pesawat aja udah 215
215 apa? Penerbangan? 215 orang ya. Oh. Kapasitasnya kan pesawat 215. Habis itu juga kalau kita bicara itu 4 landing itu kan berarti ada 4 kali kita akan terbang. Itu kita akan ketemu hampir ya 800 something lah manusia gitu ya, atau dengan orang dengan berbeda-beda karakter gitu. Nah itu jadi pengalamannya ya ada-ada aja, unik gitu ya. Sempat pernah kejadian Pernah darah tinggi di situ pernah? Darah tinggi. Dulu lah kalau pas sudah pakai seragam itu udah nggak pernah Bang Koko, udah nggak pernah, udah senyum aja deh. Ini udah apa ya? Otot nih. Bukan cabi tapi ini otot karena kebanyakan greetings nih. Jadi greetings terus selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Udah nggak pernah emosi. Nggak pernah emosi karena memang sudah kerjanya kan kita servis kan. Dan kalau melayani lah ya. Dan kalau kita ketemu dengan penumpang itu pernah ada suatu ketika pas mau terbang, mungkin pasangan ini berantem gitu kan. Nah, kalau kita kan mau take off dan landing itu kan krusial. Itu krusial di mana kita memang harus duduk gitu kan. Kalau ini duduk pakai sabuk pengaman, nggak boleh itu kita berdiri gitu kan. Nah, ini karena mereka berantem gitu kan dan membuat ya gaduh gitu kan kiri kanannya. Alhasil udah mau lepas landas gitu ya, kita bilangin Bapak Ibu boleh nggak untuk tetap tenang gitu ya, karena yang pertama pakai sabuk pengaman dulu gitu kan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ya mereka ini berantem, akhirnya udah mengganggu, akhirnya kita pisahin aja nih. Udah Bapak Ibu saya pisahin aja ya, nanti sebisa mungkin jangan sampai membuat gaduh di. Enggak, lu bilang ini, lu klotokan lu di pintu lu. Enggak lah ya. Enggak ada lah. Wah, pas di pintu hilang dia. Take off hilang terus. Kalau dulu kan waktu zaman sekolah kan, wah lu klotokan lu pintu lu gitu kan. Iya, kalau dulu begitu, pintu enggak ada, kalau enggak boleh naik ya. Pintu pakai pintu. Kalau ini enggak lah ya. Enggak udah. Kali lu pintu lu. Ya kadang pas buka pintu hilang dia kok gitu. Sekarang gue dengar sekarang jadi pelatih ya, sekarang jadi instrukturnya, pengajarnya. Pengajar pengajar untuk teman-teman yang baru join atau yang sudah pernah, atau memang yang bisa dibilang ya, kalau di kita ini kan kok setiap tahunnya itu kita ada yang namanya recurrent class, di mana itu fungsinya adalah untuk kita mengkarenkan, dalam arti kita mereview nih, karena kan kita kan safety kan jatuhnya, bahwa ya kita kan high risk nih, jadi safety itu harus. Nah jadi setiap tahun juga teman-teman atau saya sendiri pun akan masuk kelas untuk belajar safety lagi, untuk belajar yang namanya ada materinya, ada banyak gitu ya, ada first aid gitu kan, baru ada tentang pesawatnya, equipmentnya gitu kan. Nah itu kita akan belajar. Dan kebetulan saya juga mengajar untuk teman-teman yang setiap tahunnya akan sekolah gitu. Itu lu selama lu untuk naik tingkat itu sebagai pengajar, maksudnya pelatih, apakah ada penilaian apa gimana kok? Penilaian pasti ada, kita kan penilaian pasti ada, karena memang ya dilihatlah track recordnya nih bagaimana nih. Tapi itu adalah jenjang karir, gitu, itu ada jenjang karir. Ya di mana-mana pasti teman-teman pun akan ya kesana larinya. Nah itu jenjang karirnya pertama dari ya kita bicara ada cabin junior, itu habis itu nanti kita akan masuk jadi cabin senior, yang dimana awalnya itu kita yang memperagakan untuk safety demonya kan gitu ya. Di pesawat akan menunjukkan pintu darurat di mana, penggunaannya. Itu cabin apa? Junior. Masih junior. Kalau senior? Karena ada 5 cabin, jadi penyebutannya adalah ya cabin 1, cabin 2, cabin 3, cabin 4, dan cabin 5. Cabin 1 itu yang seniornya. Nah, yang paling junior itu cabin 5. Gitu. Nah,
jenjang karirnya itu selama 2 tahun nanti baru bisa masuk ke cabin 1 atau cabin senior. Tapi dilihat lagi track recordnya. Kalau syukur-syukur lancar dulu, karena kan dulu sempat di kantor. Jadi malu lah kalau kita datang terlambat, habis itu kita buat masalah karena kita orang kantor dulunya. Awalnya ya. Jadi jangan sampai lo orang kantor nanti wah Michael nih buat masalah, itu nggak pernah mau. Jadi on time performance itu sendiri gitu kan, kita lah on time lah, berangkat sekolah jam 5. Iya itu dia tuh. Nah, pembelajaran dini tuh. Iya, pembelajaran dini tuh, betul Bang Koko. Nah, jadi 2012 jadi cabin senior. Habis itu 2013 sempet itu ditawarin jadi instruktur. Ya ada penawaran, kenapa nggak kita ambil kan gitu. Jadi kita ambil aja. Penawaran bagus, jenjang pun naik ya. Iya, hasil kita ambil di tahun 2014 itu sempet masuk kantor. Oh, masuk kantor lagi, balik lagi. Ya, sempet ditawarin di manajemen. Oh. Jadi deputy manager. Oh, terus di operation trainingnya gitu, untuk di divisi yang memang untuk pengajarannya lah gitu. Lu ambil? Ambil. Oh. Tapi hanya bertahan, maksudnya nggak lama karir di manajemen, 2 tahun sampai 2016. Memang kontraknya habis apa gimana nih? Enggak, memang dari saya pribadinya aja yang ingin enakan terbang karena cocok lah ya. Iya, karena kita orang lapangan kan. Karena udah serak lihat awan kali ya. Udah kena kulinernya Bang Koko. Oh iya, benar. Jadi kalau di belakang meja, waduh. Toprak lagi. Iya, makanya itu lagi. Di daerah kan makan pagi di Manado nasi kuning ya kan. Nasi bakar enak tuh, nasi bakar pepaya tuh enak tuh. Itu enak juga tuh, betul tuh. Tahu. Iya tahu lah. Nah itu jadi wah kayaknya akan terbang deh, hasil kita terbang. Jadi 2016 pilih terbang sampai sekarang, terbang dan mengajar aja. Gitu. Sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan awet lah brother. Ya, amin lah. Nah, untuk teman-teman kalau ada mau lulus sekolah, pengen niat jadi kayak teman kita nih Michael, ya bisa jadi contoh. Wah, awalnya dia begini akhirnya bisa naik ya, karena itu semua juga butuh proses kali ya. Semua itu proses, maksudnya nggak ada yang instan kan. Ya kalau kita bicara hidup itu jangan sampai seperti roket lah. Dalam arti roket kan terus naiknya cepat, turunnya juga cepat. Tapi gue mau nanya lagi, kalau untuk pramugari dan pramugara ini ada sekolahnya nggak sih? Sekolahnya banyak gitu, sekolahnya banyak. Dalam arti ada beberapa sekolah-sekolah itu dia memang buka untuk sekolah pramugara gitu ya. Tapi kalau pribadi bilang mending langsung daftar aja ke airlines-nya. Jangan ke sekolah. Tapi kalau memang mau tahu basicnya bagaimana ya silakan gitu. Tapi kalau pribadi langsung aja, karena kan ya biayanya juga cukup besar kan Abang Koko untuk kita masuk sekolah. Gitu ya? Iya. Cukup besar gitu. Jadi kan sekolah untuk menjadi pramugara kan ada sekolahnya. Itu sekolahnya 3 bulan. Tapi dari operator itu tidak dipungut biaya bayaran sama sekali gitu. Jadi sayang lah kalau kita melamar di sekolah tempat lain itu kita bayar, sayang sih menurut saya pribadi ya. Gitu. Oke. Nah, tuh kalau mau jadi kayak teman kita Michael, ada juga sekolahnya juga. Seperti Michael bilang mau langsung ke misalkan ada lowongan airline, bisa juga dimasukin lamaran atau CV-nya. Nah itu tadi cerita-cerita panjang lebar tentang dia masa sekolahnya. Sekarang dia
setelah lulus banyak lika-liku, dia kerja di sini, dia di situ sempat jadi tukang AC juga yang naik motor bawa Freon sama Iya bener tuh. iya Bener tuh. bawa Freon R22 apa R134. Dua-dua. Nah, oke teman-teman, itu hanya cerita-cerita dia sekolah, lulus setelah dia kerja. Nah, ini hanya cerita masa lalu, masa sekolah. Jadi untuk yang masih sekolah, udahlah kalian belajar aja yang baik buat masa depan. Yang positif-positif aja udah. Sekarang udah stop tawuran, stop narkoba, pacaran boleh. Selain itu jangan. Oke, sekian dari gue, Koko, Michael, salam 1, 3, 4. Kok lu ketawa sih lu mau lu? Ingat badurnya lu. Makasih ya Bang Koko. Oke, makasih Kita Michael. foto kali. Hah? Bisa kali foto Oh kita. iya, foto berempat nih enak nih, tapi nggak ada yang motoin. Ah, gampang.